Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan wa du'a'u syarri 'al walid, mendoakan keburukan bagi kedua orang tua. Dan tentu perkara ini senantiasa kita ulang-ulang. Tidak ada hadis yang sahihnya dari Nabi, tidak sabit dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ini yurithul faqra. Tetapi durhaka kepada orang tua bahaya. Hati-hati, jangan sampai kedua orang tuamu hatinya tersakiti, lisannya berdoa, doa orang yang dizalimi saja, maka laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada di antara Allah dan dirinya hijab. Bagaimana kira gerangan dengan doa orang tua? La ilaha illallah. Maka untuk itu jangan sampai orang tuamu mendoakan keburukan untukmu. Jadi orang tuamu jangan sampai mendoakan keburukan untukmu. Yang berdua ini pindah sini. Di sini. 1, 2 di sini. Di sini. Baik. Maka terkait mendoakan buruk kedua orang tua, ini masuk kategori larangan-larangan yang ada dalam ayat dan hadis secara umum. Ya, sebagaimana tadi juga. Ya. Si. Sebagaimana juga tadi ikhwati fillah barakallahu fikum, pembahasan sebelumnya adalah pembahasan tentang apa? Ungkapan beliau memanggil kedua orang tua dengan panggilan nama mereka saja. Ya, memanggil kedua orang tua dengan hanya memanggil namanya saja. Ya. Taib. Maka cuman ada pertanyaan, adakah orang yang mendoakan buruk untuk kedua orang tuanya? Kira-kira ada tidak? Banyak. Jangankan itu, zaman dunia ini luar biasa. Orang membunuh orang tuanya saja juga ada. Sampai-sampai di Islam soal jawab itu, website Islamqa, itu ada seseorang yang bertanya kepada Syekh, ya, meminta fatwa. Kata beliau, kata orang ini begini, laqad da'autu ala walidati bidu'ain sayyi'in. Sungguh aku telah mendoakan keburukan untuk ibuku. Walidati pula ni, ibuku. Famadha yanbaghi alayya an af'ala kay ukaffira an hadha dhanbi. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menghapus dosa ini? Antum bayangkan. Ada orang yang
mendoakan keburukan orang tuanya. Mungkin berupa sumpah, serapah dan yang lain-lain sebagainya. Maka Syekh menjawab bahwa syariat Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan mengaturnya sebagai salah satu ibadah pendekatan diri yang paling agung. Syariat juga melarang durhaka kepada keduanya dan mengaturnya sebagai salah satu keharaman yang paling besar. Tidak diragukan lagi bahwa mendoakan keburukan kepada orang tua salah satunya termasuk bentuk kedurhakaan dan merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man sabba walidayhi. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Para ulama Lajnah Daimah pernah ditanya, apa hukum memukul atau mencaci ibu? Mereka menjawab, memukul atau mencaci ibu termasuk kedurhakaan yang diharamkan, dan itu merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar. Lalu membawakan ayat fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian perkataan mengoceh atau cis. Janganlah membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Kewajiban orang yang terlanjur melakukan itu adalah bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada ibunya dan berbuat baik kepadanya, kemudian pula memperlakukan terhadap ayahnya hal yang baik pula. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Dan poin kedua, barang siapa yang berbuat buruk kepada orang tuanya atau salah satunya, baik dengan mencaci, melaknat ataupun mendoakan keburukan, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ia harus memperbaiki diri dengan bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada kedua orang tua yang disakitinya, berusaha mencari keridhaan dan berbakti kepadanya semaksimal mungkin, menyesali kejahatan yang telah dilakukan serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, jika ibu masih hidup, sampaikan secara langsung di hadapannya, minta maaflah dan mintalah keridhaannya, baik melalui ucapan maupun perbuatan, seperti meminta maaf, menunjukkan penyesalan, menangis, mohon ampun, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dilanjutkan dengan taat kepadanya, berbuat dengan hal yang ma'ruf, mematuhi perintahnya serta tidak menunda-nunda dan menaati dan memenuhi kebutuhannya. Semoga Allah Ta'ala melunakkan hatinya untukmu dan membuatnya iba kepadamu sehingga ia mau memaafkanmu. Namun jika tidak menyampaikannya secara langsung di hadapannya, ia pun tidak mengetahui hal tersebut, maka jangan beritahu dia tentang apa yang telah Anda lakukan. Jadi apabila pernah mendoakan kedua orang tua buruk atau celaka, maka tidak mengapa tidak disampaikan, jangan beritahu, ya. Sebaliknya bersungguh-sungguhlah berbakti, berbuat baik kepadanya di masa-masa sekarang. Karena kadang-kadang kalau disampaikan, rencana nak buat elok, tiba-tiba sakitlah, tidak sampaikan tadi, itu senkojo petangnya, maka tidak baik. La ilaha illallah. Maka Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, saya seorang pemuda yang telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan mencaci kedua orang tua saya. Namun sekarang saya sangat menyesal dan berusaha agar memaafkan saya. Tapi sayangnya saya belum berhasil mendapatkan maaf mereka. Apa yang saya lakukan? Maka beliau menjawab, selama Anda telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka sungguhnya Allah menerima taubat Anda. Tetapi Anda wajib meminta maaf kepada kedua orang tua Anda, karena itu menyangkut hak makhluk. Di antara syarat taubat berkaitan dengan hak makhluk adalah makhluk tersebut harus memaafkannya. Maka Anda wajib berbakti dan berbuat baik kepada orang tua Anda sampai mereka ridha kepada Anda. Anda harus terus berbakti, berbuat baik dan berkasih sayang kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berdua ridha kepada Anda. InsyaAllah ta'ala hal itu merupakan satu keharusan. Taib. Adapun melaknat kedua orang tua, hal ini termasuk dosa besar yang teramat nyata.
namun tobat itu pun menghapuskan seluruh dosa yang lalu. Tidak ada dosa yang tersisa bersama tobat. Taib, dibawakannya surah Thaha ayat 82 dan surah Az-Zumar ayat 53. Demikian juga surah Al-Anfal ayat 38 dan juga surah Al-Maidah ayat yang ke-74. Maka jangan berputus asa. Bertaubat kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau dia sudah wafat, gimana caranya? Jika ibu sudah meninggal, maka wajib mendoakannya, mohon ampun baginya senantiasa, baik di dalam salat maupun di luar salat. Sibukkan diri dengan hal itu, perbanyaklah, lakukanlah terus menerus memohon ampun padanya, bersungguh-sungguh menunaikan hak-hak yang masih menjadi tanggungannya jika memang ada, menyambung tali silaturahim dengan kerabatnya, merawat anak-anaknya yang masih kecil jika ia meninggalkan anak yang masih kecil, dan seterusnya. Baik, ini ya ikhwan, barakallahu fikum, yang wajib dilakukan ya kalau pernah berbuat yang seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Dah. Sekarang Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala, Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala mengatakan wa tarku takhmiril awani, membiarkan wadah makanan terbuka tanpa ditutup. Taib. Sekali lagi ini tidak ada hadisnya bahwa ini mewariskan kefakiran, tidak ada hadisnya. Namun ikhwati fillah, wadah tersebut dianjurkan untuk ditutup. Ya. Karena begini, ada hadis ya ikhwan. Itu apa sekarang? Orang keluar-keluar apa? Barakallahu fikum. Ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghattul ina wa aukus siqa fa inna fis sanati yawman yanzilu fihi wabaun la yamarru bi ina'in laysa alaihi ghita'un aw siqa'in laysa alaihi wika'un illa nazala fihi min dhalikal waba'." Tutuplah wadah makan dan minuman kalian, karena setiap tahun ada satu malam di sana ada turun wabah penyakit ganas yang berbahaya, dan tidak ada sebuah wadah makanan pun minuman yang dilewatinya dalam keadaan terbuka melainkan wabah itu akan terjangkit di sana. Dan ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Andai pun tidak ada tutup wadah kita, maka lakukanlah walaupun hanya dengan menyilangkan sebilah kayu kecil di atas wadah makanan atau minuman tersebut, seakan-akan sebagai simbol menutup wadah itu, sebagaimana terdapat di dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudha ala ina'ihi 'udan, bila kalian tidak menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk menutupi wadah tersebut, maka lakukanlah walaupun hanya dengan melintangkan sebuah kayu kecil di atasnya. Ya, dan hendaklah mengucapkan bismillah ya. Karena Nabi juga mengatakan wa auku kirabakum wadhkur ismallah,
dan tutuplah wadah minuman kalian seraya menyebut nama Allah, dan tutuplah wadah makan kalian, wa khammiru aniyatakum, tutuplah wadah makanan kalian juga, wadhkurusmallah, sebutlah nama Allah, walau anta aradu 'alaiha syai'an, meskipun hanya dengan sesuatu apapun kalian letakkan di atasnya, sebagaimana juga dalam riwayat Muslim. Masya-Allah. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam riwayat Muslim yang tadi itu ada sambungan sebenarnya. An ya'rudu 'ala ina'ihi fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudu 'ala ina'ihi 'udan wa yadhkur ismallah falyaf'al. Ya, jika kalian tidak mempunyai penutup kecuali sebatang kayu yang diletakkan di atasnya dan menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Lalu Nabi mengatakan, fa innal fuwaisiqata tudrimu ala ahlil baiti baitahum. Sesungguhnya tikus boleh merusak pemilik rumah dengan membakar rumah mereka. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa hadis ini menyatakan beberapa adab yang menjadi sebab terselamatkan daripada kejahatan dan gangguan syaitan, kerana syaitan tidak diberi kekuatan untuk membuka bekas-bekas dan pintu-pintu rumah yang telah disebut nama Allah. Adab-adab ini juga bertujuan untuk menjamin keselamatan dan maslahah, bukan saja untuk di dunia, malah untuk akhirat. Masya Allah. Jadi ada bejana kita tutup tu, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Bisa dipahami maksud ini? Barakallahu fikum. Taib. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ini. Taib. Sudah jelas itu ya. Selanjutnya, wa itfa'us siraji bin nafas, serta meniup padam lampu minyak dengan hembusan napas. Sekali lagi, ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahawa itfa'us sirat bin nafas ini yurithul faqra, tidak ada, mewariskan kefakiran, tidak ada. Bisa dipahami? Ya, tidak ada. Namun perkara ini ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, sebagai seorang talib hendaklah kita memahami, ya, belajar dengan serius dan memahami kalam-kalam para ulama. Lihat penjelasan para ulama yang lain terkait dalam poin-poin yang disebutkan. Kalau tidak ada hadis yang sahih, adakah fawaid yang lain di situ? Makanya kemarin kan saya buat judul taklim ni fawaid. Fawaid apa, kitab Taklimul Muta'allim. Jadi ada fawaid lainnya di situ. Maka coba diperhatikan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari tentang perkara ini. Beliau rahimahullah mengatakan begini. Pada hadis pada juz yang ke-11 dalam Fathul Bari di halaman 88. Ya. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad an Katsir wa huwa ibnu Shanzir an Atha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khammirul aniyata wa ajiful abwaba wa atfi'ul masabiha fa innal fuwaisiqata rubbama jarratil fatilata fa ahraqat ahlal bait. Ni Fathul Bari syarah apa? Syarah kitab apa? Sahih Bukhari.
Kata Nabi SAW, tutuplah wadah-wadah makanan dan minuman kalian, kuncilah pintu-pintu dan matikan lampu-lampu api. Kerana sesungguhnya tikus kecil fuwaisiqah terkadang menarik sumbu lampu sehingga membakar penghuni rumah. Saya teringat, ini guru saya panjang lebar ni membahas ni dulu. Dalam sarah hadis ni. Ya. Baik. Adapun hadis Jabir, kata Al-Imam Ibn Katsir, penyebutan nama Katsir dalam sanadnya demikianlah yang terdapat pada mayoritas riwayat tanpa dinisbatkan tanpa nama ayah. Namun Abu Dzar menambahkan dalam riwayat lain dia adalah Ibnu Sanzir, dan memang demikian adanya. Kata Sanzir dibaca dengan kasrah pada shin dan dha yang bertitik di antara keduanya terdapat huruf nun mati. Cara membaca dan pembahasan mengenai perawi ini telah dijelaskan sebelumnya bab menyebutkan jin dan pada kitab permulaan makhluk. Begitu pula penjelasan hadis serta keterangan bahawa ia tidak memiliki riwayat lain dalam kitab Sahih Bukhari selain hadis ini. Namun disebutkan rijalus sahih. Sebentar. Saya bacakan tentang hukum dan fikih dan hukum hadisnya saja. Jadi perintah dan larangan dalam hadis ini bermakna irsyad. Kata Al-Imam Ibn Hajar, bermakna irsyad. Apa itu? Petunjuk, bimbingan demi kemaslahatan. Beliau juga berkata terkadang bisa bermakna sunnah. Ini afwan. Beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi di sini. Jadi beliau di sini menyebutkan waqala Al-Qurtubi al-amru wan nahyu fi hadzal hadits lil irsyad. Qal wa qad yakunu lin nadbi. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala bahwa perintah dan larangan, kata Al-Imam Al-Qurtubi yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Hajar, perintah dan larangan dalam hadis ini bermaksud al-irsyad, iaitu petunjuk, bimbingan demi kemaslahatan. Beliau juga berkata terkadang bisa bermakna nadab. Apa itu? Sunnah. An-Nawawi memastikan bahawa perintah ini bermaksud irsyad karena berkaitan dengan kemaslahatan duniawi. Ya, ini perkataan Imam Ibn Hajar. Namun pendapat ini dikritik atau disanggah bahwa hal tersebut sebenarnya juga mengarah kepada kemaslahatan agama, yaitu menjaga jiwa yang diharamkan untuk dibunuh sengaja atau teledor, dan menjaga harta yang diharamkan untuk dihambur-hamburkan mubazir akibat kebakaran. Qurtubi menambahkan, di dalam hadis ini terkandung pelajaran bahwa jika seorang bermalam di satu rumah sendirian dan di dalamnya terdapat api yang menyala, maka ia wajib memadamkannya sebelum tidur atau melakukan sesuatu pada api tersebut sekiranya ia merasa aman dari bahaya kebakaran. Begitu pula jika di dalam rumah tersebut terdapat sekelompok orang, maka kewajiban kita dibebankan kepada sebagian dari mereka, dan orang yang paling berhak melakukannya adalah orang yang paling terakhir tidur. Ini kata Imam Qurtubi. Barang siapa yang meremehkan hal ini, maka ia telah menyelisih sunnah dan meninggalkan pengamalannya. Taib. Ikhwati fillah, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau memadamkan lampu listrik sekarang? Timbul pertanyaan kan? Saya jadi teringat dulu Ustaz Maududi hafizallahu taala pernah menceritakan bahawa ketika kedatangan Syekh Saleh As-Sindi dan Syekh Muhammad Bakhit. Syekh Saleh As-Sindi sekarang ma'ruf, masya-Allah. Syekh Muhammad Bakhit juga ajib. Masya-Allah, ahli, ya. Ulama, dosen sekarang masya-Allah udah makin besar keulamaannya di Madinah hari ini. Dulu ketika datang ke Indonesia, kan beliau datang ke Riau. Waktu di Jakarta, mereka pun tidur dan semua lampu di kamar hotel itu dimatikannya. Ajib. Karena memang para ulama membahas ini ilatnya kenapa. Ini memadamkan lampu termasuk tidak kategori lampu listrik sekarang. Sebagian mereka mengatakan tidak, sebab ilatnya dah habis. Ya, ilat kebakaran. Cuman para ulama yang hati-hati tetap madamkan lampu, apalagi dalam ilmu kesehatan. Ini lagi. Ilmu kesehatan ini di pondok ni dulu semasa Usama ni masih kecil, itu jam 9 dah mati semua lampu. Sahih ya? Dah mati semua lampu di pondok ni. Karena memang kalaulah semua orang berbuat begitulah, itu tidak ada di kota besar tu. Perbedaan siang malam sama tu tidak ada. Artinya malam tu kalau dimatikan lampu malam hari itulah,
barbar dan semua apa namanya itu di tempat-tempat yang di kota-kota itu, tempat-tempat maksiat itu, oh itu luar biasa itu, dimatikan sama Pak PLN misalkan, luar biasa itu, orang tidur malam hari kemaksiatan tidak banyak. Ya, sampai Syekhuna apa namanya Syekh Hamdi Al-Misri hafizallahu taala pernah cerita, seingat saya dulu beliau menceritakan ada satu kejadian dahulu, ada orang yang pergi merampok di satu kampung. Lalu di kampung tersebut rumah-rumah orang dirampok-rampoknya, dicuri-curinya rumah orang. Ada satu rumah yang selamat. Kenapa? Kenapa rumah itu selamat? Kata Samdi, karena memang perampok tadi mengira ini rumah tidak ada orangnya, itu lampu tidak hidup di rumahnya, akhirnya ditinggalkannya. Padahal orang itu mengamalkan sunnah Nabi mematikan lampu. Saya teringat betul cerita Syekh Hamdi ini. Ya, inilah fawaid mengamalkan sunnah Nabi mematikan lampu. Lagi-lagi kembali kepada lampu apa namanya ini? Lampu listrik. Lampu listrik ini apakah mesti kita padamkan? Sebaiknya dipadamkan, lebih selamat. Ya, mengikuti apa namanya? Mengikuti sunnah. Ya, walaupun zaman dulu tidak lampunya lampu obor atau lampu pelita, lampu minyak, tapi lampu ini juga ada minyaknya di sono. Ya. Taib. Dan juga bisa saja membakar. Karena kan listrik kadang-kadang membakar kan? Kan bisa saja. Bisa-bisa saja ilatnya itu masih ada. Makanya padamkan saja. Dan lebih baik ya ikhwan, karena antum lihat, dan itu yang sering saya sampaikan kepada santri dahulu di pondok ini, bahwa kalau tidur tuh matikan lampu. Kalau tidak membahayakan penyakit, apalagi perempuan, bisa menyebabkan penyakit kanker payudara. Itu dia. Dan silahkan antum lihat di internet itu, antum akan jumpai bahaya tidur dalam kondisi lampu menyala. Nih, coba silakan antum lihat nih. Belasan tahun yang lalu dah saya lihat. Ya, ini apa namanya, bahaya lampu tidur. Bahkan lampu tidur, kan ada orang buat lampu tidur untuk kesehatan. Lampu tidur untuk kesehatan. Lampu tidur, jadi lampu tidur di sampai diceritakan itu bahaya untuk kesehatan. Termasuk lampu tidur akibatkan pancaran cahaya lampu itu, maka saat tidur tuh ya, maka akan menyebabkan obesitas. Sebab ada riset yang menunjukkan bahwa penggunaan lampu saat tidur bisa membuat kualitas tidur terganggu atau tidak nyenyak. Hal ini bisa berdampak pada metabolisme tubuh dan peningkatan nafsu makan. Kalau bicara soal tentang tidur nyenyak, itulah orang tinggal di kampung memang nyenyaklah tidurnya daripada orang di kota. Saya teringat Ustaz Aun dulu tinggal di kota, lalu pergi ke sini, tinggal di asrama. Dulu ada Syekh Abdul Fattah situ tinggal tuh, dekat dapur tuh ada samping situ tuh dulu asrama. Mesti ingat kau sama? Ada rumah kecil situ dulu tuh. Ustaz Sulaiman juga sering di situ, Abdul Fattah juga di situ dulu. Tidur beliau situ nyenyak minta ampun ketidur katanya. Inilah beda kota dengan kampung. Karena memang suasananya sunyi, malam hari dimatikan pula lampu. Bahkan juga bahaya lampu tidur bagi kesehatan itu membuat orang depresi, ya. Baca aja di internet ya, cahaya biru dari alat elektronik itu, kualitas tidur makin buruk. Jam tidur lama tapi tidur tidak berkualitas, orang bisa sulit konsentrasi, bahkan mendatangkan penyakit kronis, ya. Lampu yang menyala juga apa namanya, bahaya, bahkan penyakit kanker, bisa memicu kanker. Beberapa riset menyebutkan kebiasaan tidur kurang tidur atau insomnia dalam waktu lama dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat. Maka waspadailah pancaran cahaya saat tidur malam. Dilatihlah tuh, bisa dipahami? Ya. Ada santri-santri atau santriwati saya dapati dulu takut saya, Ustaz, kalau dah biasa mana pula takut. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Apa sebabnya? Karena tidur malam justru dapat menghambat pancaran cahaya pada tubuh saat tidur malam, justru dapat menghambat terbentuknya melatonin. Melatonin itu merupakan hormon alami tubuh yang berperan penting dalam mengatur pola tidur serta mempengaruhi irama sirkadian tubuh.
Ketika tubuh tidak cukup memproduksi melatonin, dampaknya bisa memicu gangguan tidur dan gangguan kesehatan secara umum. Untuk itulah kadar hormon melatonin perlu dijaga. Salah satunya dengan meminimalkan pancaran lampu saat tidur. Makanya matikan aja lampu, ya. Bisa dipahami? Nah, ini fawaidnya. Makanya judul sarah saya ini fawaid. Itu dia. Barakallahu fikum. Saya ambil judul ini nih sebenarnya dari gaya judul-judul buku Ustazuna Ali Ahmad. Ustaz Ali Ahmad itu ada daurah dengan masyayikh, lalu dibuatnya fawaid daurah katanya. Makanya saya ambil juga fawaid kitab. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah taala mengatakan kullu. Tunggu dulu, ambil kitab saya dulu. Itu karya buku Ustaz Abdul Hakim. Itu ada di atas, ambil berarti. Masail. Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan kullu dzalika yurisul faqra. Hafal saya cepat-cepat ya. Kullu dzalika yurisul faqra urifa dzalika bil athar. Kata beliau, semua itu dapat memicu kefakiran. Jazakallahu khairan. Hal itu diketahui berdasarkan riwayat-riwayat dan nasihat dari para ulama terdahulu. Padahal riwayat ini tidak betul. Tapi sekarang dah jam 9. Kita lanjut, ambil fawaidnya atau cukup dulu? Lanjut dulu. Lanjut sikit loh. Karena ini panjang nih. Lanjut atau tidak? Ya, lanjut aja. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena memang apa namanya, karena ini ada masalah hadis ini perlu saya sampaikan detailnya, ya. Sebab riwayat-riwayat yang beliau sebutkan ini ada di kitab, ya bukan kitab kalangan Ahlussunnah. Nanti perlu saya jelaskan detail. Insyaallah taala besok akan saya jelaskan. Malam ini cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.